Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100. Ayat yang ke-99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misra insyaallahu aminin. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata, "Masuklah kamu sekalian ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman." Tafsir ayat yang ke-99, Falamma, maka tatkala Yakub, anak-anak beliau dan keluarga mereka telah berangkat meninggalkan negeri mereka menuju ke tempat Yusuf di Mesir dan pemukimannya, dan ketika mereka telah sampai, dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawai. Mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya, mendekatkan mereka berdua kepada dirinya dan mengistimewakan mereka dengan mendekatkannya, serta memperlihatkan kebaktian, kebaikan, penghormatan, dan pengagungan yang besar kepada kedua orang tuanya. Waqala, dan dia berkata kepada seluruh anggota keluarganya, Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah kamu sekalian ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman dari segala yang dibenci dan menakutkan. Mereka masuk dalam suasana yang menyenangkan, kelelahan dan kesusahan penghidupan mereka pun pupus, dan terwujudlah kebahagiaan dan keceriaan. Ayat yang ke-100. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minal sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lamma yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia menaikkanku dua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskanku dari rumah penjara dan ketika dia membawamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Tafsir ayat yang ke-100. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, dan dia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, di atas tahta raja dan tempat duduk al-aziz. Wa kharru lahu sujada, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Maksudnya ayah dan ibunya serta para saudaranya bersujud kepada Yusuf dalam rangka mengagungkan, menghormati dan memuliakan Yusuf. Waqala, dan berkatalah Yusuf ketika menyaksikan pemandangan ini dan melihat sujud mereka kepada dirinya, "Ya abati hadza ta'wilu wa ru'ya min qabl." Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Saat bermimpi melihat 11 bintang beserta matahari dan bulan bersujud kepadanya. Inilah kejadian nyata dari mimpinya yang kembali kepada dirinya, kembali kepada dirinya sendiri dan sampai kepadanya. Qad ja'alaha rabbi haqqan, sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Allah tidak menjadikannya hanya mimpi-mimpi kosong semata. Wa qad ahsana bi, dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku dengan kebaikan yang sangat besar. Id akhrajani minas sijn wa ja'a bikum minal badwi, ketika dia membebaskanku dari rumah penjara dan ketika dia membawamu dari dusun padang pasir. Ini termasuk cerminan sikap lembut dan keelokan gayanya alaihi salam dalam berbicara, di mana dia hanya menyebutkan kisah saat di penjara tanpa menyinggung kondisi saat berada di dasar sumur, karena ketulusan maafnya bagi para saudaranya. Dan dia tidak menyinggung kesalahan itu. Dan kedatangan kalian dari dusun termasuk karena kebaikan Allah kepada diriku.
Dia tidak berkata, Dia membawa kalian dari kondisi kelaparan dan kesulitan. Juga tidak mengatakan, Dia telah berbuat baik kepada kalian semua. Akan tetapi, mengatakan, Dia telah mencurahkan kebaikan kepadaku. Akan tetapi Yusuf menjadikan kebaikan Allah kembali kepadanya. Maha berkah Allah, zat yang telah mengistimewakan dengan curahan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki dari kalangan para hambanya, dan memberi rahmat kepada mereka dari sisinya. Sesungguhnya dia zat yang maha pemberi. Mimba diangtazago syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Akan tetapi menganggap seakan-akan dia pun tidak mengatakan setelah setan merusak saudara-saudaraku. Akan tetapi menganggap seakan-akan keteledoran dan dosa berasal dari kedua pihak. Maka segala puji bagi Allah yang telah menghinakan setan dan mengusirnya, dan mengumpulkan kita setelah perpecahan yang mencerai-beraikan. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Dia menyalurkan kebajikan dan kebaikannya kepada seorang hamba tanpa dia hamba itu sadar dan menempatkannya pada kedudukan yang tinggi yang bebas dari segala urusan yang dibencinya. Innahu huwal alim, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui segala perkara yang zahir dan batin, rahasia-rahasia para hambanya serta bisikan hati mereka. Al-Hakim maha bijaksana dalam meletakkan urusan-urusan pada tempat semestinya dan mengerahkan perkara-perkara pada waktu yang telah ditentukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.